Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 127 sampai dengan 133. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti adik-adik bisa lihat ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain sesuai dengan judul ini. Ya. Nah, kalau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftar lengkapnya ya, seperti ini. Nah, misalnya adik-adik kan kelas 6 nih, mau lihat kelas 6 berarti pilih playlist kelas 6. Klik biru-birunya di sini. Nah, nanti kita akan dialihkan ke playlist kelas 6 adik-adik. Misalnya nih, kita mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua. Nah, di sebelah kanan sini akan ada daftar playlistnya. Ini di tema 2 untuk kelas 6, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir ada di sini berurutan ya adik-adik. Jadi adik-adik tinggal cari aja subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai adik-adik pembelajarannya nih. Kata Benny, untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran, supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Temukan jenis permainan lain dan praktekkan dengan teman-teman. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya, melompati rintangan kardus. Jadi loncat ke sini, loncat lagi, loncat ya. Jadi melewati rintangan kardus. Kalau ini melompati ban, ya, yang ini balap karung maju mundur ya. Kemudian jangan lupa berdoa dahulu sebelum memulai kegiatan, lakukan dengan teknik yang benar dan harus sportif dan jujur ya. Jangan lupa juga peregangan dan pemanasan sebelum kegiatan. Nah, setelah berlatih, diskusikan hal berikut bersama teman. Yang pertama, apakah kamu berhasil melakukan semua latihan? Jelaskan alasannya. Yang ini disesuaikan jawabannya dengan adik-adik ya. Karena Karina nggak tahu nih adik-adik pas ngelakuin itu gimana. Yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi? Nah, ini juga sesuai dengan adik-adik. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Ini juga terserah adik-adik. Namun mungkin contoh Karina adalah pastinya supaya lebih baik ke depannya adalah kita banyak berlatih. Ya, banyak berlatih untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Nah, kita baca teks rangkaian lampu di kelasku. Nah, ini ada paralel, ada seri ya adik-adik. Yang ini paralel ya. Yang ini seri. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, ya ini ada kode-kodenya di sini. Ya, maka yang menyala adalah lampu 1 ya. Nih, kalau S1 dinyalakan yang nyala tuh ini, ya. Kemudian kalau saklar 2 atau S2 dinyalakan, lampu L2 yang nyala, ya. Nih, kalau ini nyala, yang nyala hanya ini aja. Kemudian kalau yang dinyalain saklar 3, maka lampu 3 ya dan lampu 4 menyala. Nih. Ya, ini. Lampu 3 dan lampu 4. Ya. Nah, mana nih tadi menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di atas adalah L3 dan L4. Lalu paralel adalah L1, L2, dan L3 dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali
penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Nah, adik-adik, tadi tuh di teks ada kosakata yang non baku ya. Nah, dan kalimat yang tidak efektif. Nah, kita akan catat di sini, di tabel ini. Karina buatkan di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama dipakai, harusnya tuh dipakai. Kalau yang kalimat tidak efektif, rangkaian listrik seri banyak dipakai. Ya, ini harusnya dipakai. Buat harusnya untuk, ya pada dasarnya kehidupan sehari-hari terutama di rumah ini harus energi adalah merupakan. Nah, ini nih tidak efektif karena dia adalah dan merupakan itu artinya sama. Ya, harusnya ditiadakan kayak gini. Lalu banget, ya banget itu sekali. Yang kata non bakunya cuma ketemu 3 ya adik-adik ya. Kemudian kalau yang kalimat tidak efektif ada ini nih, sering banget ya. Harusnya diganti jadi sering sekali. Lalu yang berikutnya rangkaian paralel akan sangat. Nah, ini harusnya sangat aja ya. Kita hanya perlu untuk dapat Nah, ini banyak banget nih. Kita hanya perlu menyalakan. Nah, untuk dapatnya ditiadakan kayak gini ya. Nah, Kak Rina kecilin lagi. Selanjutnya, coba adik-adik temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut ya. Buatnya seperti ini. Nah, Karina buat di sebelah kanan. Topik masalah di paragraf 1, penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Paragraf kedua, deret penjelas. Lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Nah, ini seperti yang ada di teks bacaan ya. Saat saklar 1 dinyalakan, maka ini ya. Terus kita ke paragraf ketiga, kesimpulan dan kesan pendapat pribadi penulis. Nah, rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan ya. Nah, sekarang kamu akan belajar menjadi seorang penemu cilik. Ya, nah nanti adik-adik temukan jenis rangkaian yang terdapat pada satu ruangan di sekolah. Perhatikan langkah-langkahnya. Pilih satu ruangan, amati jenis rangkaian yang digunakan ya dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan mati. Lalu catat pengamatan adik-adik ya. Boleh juga digambar rangkaiannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!